Pertemuan Jokowi Prabowo jadi ajang sharing soal kabinet. Prabowo panggil sejumlah tokoh ke kediamannya. Dasko soal pemanggilan calon menteri di Kertanegara. Jembatan gantung ambruk, puluhan pengunjung nyemplung ke danau. Selamat pagi, Pemirsa Simpo TV. Selamat pagi, Sally. Selamat pagi, Festi. Nah, saya rasanya Festi dan juga Sally bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan Indonesia dan juga perekonomian dan juga hiburan ya. Betul. Kalau kita melihat kemarin baru saja beberapa menteri dan juga nama-nama terpilih ini datang ke Kertanegara ke kediamannya Prabowo Subianto. Dan kalau kita lihat banyak sekali nama-nama yang penting yang hadir pada kediamannya Prabowo Subianto, seperti ada Sri Mulyani, ada juga Erick Thohir. Kalau kita lihat memang nantinya pengumuman dari kabinet ini akan diumumkan pada setelah pelantikan dari Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang ya, Festi. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama di mana Presiden Joko Widodo membagikan momen saat berdiskusi dengan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 13 Oktober 2024. Melalui caption di akun media sosialnya, Presiden Jokowi menyebut diskusi akhir pekan bersama Presiden terpilih Pak Prabowo. Dalam unggahan di akun sosial media Instagram @jokowi, pada Minggu 13 Oktober 2024, tampak mereka duduk satu meja di meja makan panjang berwarna coklat tua. Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja berwarna putih duduk berhadapan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengenakan batik coklat. Tampak juga di samping kiri Presiden Jokowi ialah politikus Gerindra Prasetyo Hadi. Kemudian yang duduk di sebelah kanan Prabowo ialah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang mengenakan kemeja putih senada dengan yang dikenakan Presiden Jokowi. Selain itu nampak juga turut mendampingi Prabowo duduk di sebelah kiri Prabowo ialah Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang terlihat mengenakan batik coklat. Terlihat dalam foto Presiden Jokowi dan Prabowo nampak tersenyum dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga mengunggah foto pertemuan dirinya dengan Presiden Jokowi di akun Instagramnya. Melalui akun sosial media Instagram @prabowo, terlihat sejumlah foto dirinya saat berkunjung ke kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Dalam beberapa foto yang diunggah, nampak diantaranya terlihat Ibu Negara Iriana Jokowi juga turut menyambut Prabowo begitu Prabowo tiba di kediaman Presiden Jokowi. Dalam captionnya, Prabowo menuliskan perihal silaturahmi ke kediaman Presiden Jokowi di Solo, berbincang ringan sambil menikmati santap siang penuh keakraban. Pertemuan tertutup tersebut berlangsung selama 90 menit, belum ada pernyataan resmi baik dari Presiden Jokowi, Presiden terpilih Prabowo, maupun Gibran terkait pembahasan dalam pertemuan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa dirinya menyerahkan keputusan mengenai pemilihan calon menteri kabinet kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan pernyataan ini disampaikan Gibran usai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Senin sore 14 Oktober 2024. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan dirinya mendapatkan bocoran nama-nama menteri yang akan masuk dalam kabinet saat makan siang bersama Prabowo di kediaman Presiden Jokowi di Solo pada Minggu 13 Oktober 2024. Meski dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo terkait pemilihan calon menteri, Gibran meyakini Prabowo memiliki visi dan pertimbangan yang matang dalam menyusun kabinet di pemerintahan mendatang. Gibran menuturkan bahwa pembahasan terkait susunan kabinet menjadi salah satu fokus yang dibahas dalam pertemuan antara Prabowo dan Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Gibran menyampaikan pemerintahan mendatang berfokus pada akselerasi pembangunan ekonomi, infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Ya, kalau susunan menteri dan lain-lain, sekali lagi saya serahkan ke Pak Presiden terpilih. Saya sudah
ya mendapatkan sedikit bocoran waktu kemarin makan siang, dan sekali lagi kita hormati pilihan dari Pak Presiden terpilih. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pertemuan kedua kalinya antara Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto terjadi di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dan pengamat politik Ujang Komarudin memprediksi pertemuan ini membahas terkait nama-nama kabinet yang akan mengisi di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Ragam spekulasi beredar dari pertemuan kembali Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dari mulai menepis rumor soal keretakan hingga soal kabinet di pemerintahan mendatang. Pengamat politik Ujang Komarudin memprediksi bahwa pertemuan ini membicarakan banyak hal, termasuk soal kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Terlebih kabinet akan segera diumumkan pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Ujang melihat pertemuan ini menjadi ajang sharing antar kedua tokoh dalam menentukan siapa saja yang akan mengisi porsi kabinet Prabowo Gibran. Ujang juga menilai bahwa dalam konteks ini Jokowi berperan memberikan masukan hingga menyodorkan nama orang kepercayaannya. Menurutnya hal ini normal dalam berpolitik. Apakah pertemuan tersebut antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi membicarakan soal kabinet? Ya tentu kita tidak tahu apa yang dibicarakan secara spesifik. Tetapi kalau kita boleh memprediksi, boleh menganalisa, ya kemungkinan membicarakan banyak hal. Ya bisa jadi membicarakan soal kabinet, karena kita tahu bahwa kabinet akan segera diumumkan pasca Pak Prabowo dilantik di tanggal 20 Oktober. Tidak lama setelah pelantikan kemungkinan akan diumumkan, akan dilantik, dan itu sesuatu yang positif saja. Baik-baik saja karena gerak cepat ya bagi Pak Prabowo agar menterinya bisa langsung bekerja. Ya saya sih melihat bisa jadi bahwa bertanya, mungkin yang saling bertanya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi soal siapa yang akan mengisi porsi kabinet di Prabowo Gibran. Karena dalam pernyataannya Pak Prabowo sendiri, Pak Jokowi berperan ya dalam konteks memberikan masukan-masukan di kabinet atau soal kabinet Prabowo Gibran. Jadi bisa jadi mungkin ya Pak Jokowi menyodorkan nama gitu ya, orang-orang yang bisa saja orang dekatnya yang bisa diajukan sebagai menteri di kabinet Prabowo Gibran. Dan itu hal yang biasa saja dalam politik, hal yang normal saja. Nanti ya apakah Pak Prabowo mengakomodasi atau tidak ya tergantung dari kewenangan Pak Prabowo. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan maraton antara Presiden Jokowi dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah untuk menjaga stabilitas keamanan politik. Dan Ujang juga melihat bahwa pertemuan ini turut membahas bagaimana proses transisi pemerintahan berjalan dengan mulus. Dalam sepekan terakhir, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan secara khusus dengan Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto. Pertemuan pertama berlangsung di Hutan Kota Pelataran GBK dan pertemuan kedua terjadi di Solo, Jawa Tengah. Melihat hal itu, pengamat politik Ujang Komarudin meyakini bahwa pertemuan kedua tokoh ini tidak lain adalah untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, menjaga stabilitas dan keamanan politik, serta ekonomi jelang transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Ujang mengatakan pertemuan yang terjadi menandakan bahwa Jokowi menerima pemerintahan yang baru hingga ikut mengawal proses transisi agar berjalan aman, damai, dan mulus. Pertemuan ini juga membantah segala rumor dan spekulasi terkait kedua tokoh tersebut yang pisah kongsi. Ini menandakan bahwa mereka ya satu frekuensi, mereka satu kesatuan, mereka satu irama, satu orkestrasi, satu kepentingan yang tidak lain dan tidak bukan, tentu kepentingannya adalah kepentingan saling mendukung satu sama lain antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan saya melihatnya kalau tokoh bangsa bertemu ya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ini tentu paling tidak untuk bisa menjaga ya kesatuan dan persatuan bangsa, untuk menjaga stabilitas keamanan politik, ekonomi agar memang transisi dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu berjalan dengan aman, damai, dan mulus. Dan ini yang kita harapkan. Karena daripada berkonflik, daripada berseteru, ya lebih baik bersatu. Dan pertemuan yang intens antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu membantah rumor-rumor dan spekulasi bahwa mereka bercerai, apakah mereka saling berpisah gitu ya.
Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang disinyalir merupakan kandidat menteri dalam kabinetnya mendatang. Pertemuan tersebut diselenggarakan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh politik yang digadang-gadang akan mengisi kursi kabinet di pemerintahan ke depan mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin sore. Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Fadlizon, Nusron Wahid, Agus Harimukti Yudhoyono, Yandri Susanto, Prasetyo Hadi, Marwarar Sirait, Bahlil Lahadalia, Natalius Pigai, dan beberapa tokoh lain. Kedatangan sejumlah tokoh penting ke kediaman Prabowo ini berlangsung mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini pun turut menarik perhatian publik lantaran momen ini diprediksi berkaitan dengan kemungkinan mereka bakal ditempatkan dalam kabinet mendatang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sejumlah kandidat menteri yang menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto diinformasikan turut menandatangani Fakta Integritas. Dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan keinginan langsung dari Prabowo Subianto. Dasko menjelaskan bahwa penandatanganan Fakta Integritas menjadi salah satu syarat bagi para kandidat menteri yang telah dipastikan akan terlibat dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Dasko menyebut dalam Fakta Integritas yang ditandatangani para calon menteri tersebut, ada beberapa poin yang dicantumkan. Iya, ada yang pasti, ada yang masih dipertimbangkan. Ciri-cirinya Pak? Alasannya kenapa Pak? Ya nanti kalau yang keluar mukanya cerah-cerah itu udah pasti. Tadi cerah semua Pak? Cerah semua, alhamdulillah kalau gitu. Iya, itu keinginan dari Presiden terpilih untuk yang membantu di kabinet. Itu ada beberapa poin yang dicantumkan di Fakta Integritas untuk ditandatangani untuk calon menteri yang sudah dipastikan akan mendampingi. Demikian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertemu dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di salah satu restoran di Jakarta pada Senin 14 Oktober 2024. Pertemuan ini bagian dari rangkaian kegiatan memperkenalkan pimpinan MPR periode 2024 hingga 2029 yang telah resmi dilantik pada tanggal 3 Oktober 2024, sekaligus menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dalam pernyataannya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan selain agenda perkenalan pimpinan MPR RI yang baru dilantik beberapa waktu lalu, dirinya dan Gibran membahas persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum 2024 hingga 2029. Hal itu diungkapkan Muzani usai melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di salah satu restoran di Jakarta. Muzani mengatakan dirinya secara resmi telah menyerahkan undangan kepada Gibran untuk menghadiri pelantikan Presiden yang akan berlangsung di Gedung MPR DPR RI Minggu 20 Oktober 2024. Lebih lanjut, Muzani menambahkan pertemuan tersebut merupakan langkah awal yang positif bagi kerjasama antara pimpinan MPR dengan Wakil Presiden terpilih yang berkomitmen untuk bersama-sama menjalankan amanat rakyat. Kami memperkenalkan pimpinan MPR hasil pemilihan umum 2024-2029 yang dilantik pada tanggal 3 Oktober 2024 yang alhamdulillah keseluruhan dari pimpinan MPR yang dilantik tanggal 3 Oktober keseluruhannya hadir. Dan Mas Gibran dalam perkenalan tersebut menyambut dengan baik, menyambut dengan sukacita, dan menyambut dengan kegembiraan. Kedua, kami menyampaikan tentang persiapan hajat MPR untuk melaksanakan sidang MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum Presiden 2024-2024 dan kami mengundang calon wakil presiden terpilih, dalam hal ini Mas Gibran Rakabuming Raka, untuk hadir dalam pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden. Serta kami menyerahkan undangan kepada beliau untuk hadir dalam acara pelantikan tersebut. Undangan sudah kami serahkan dan kami bersyukur Mas Gibran menerima undangan tersebut dan menyatakan akan hadir untuk menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada hari Minggu jam 10 di gedung DPR MPR. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, MPR mengunjungi kediaman Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Senin siang kemarin. Kunjungan ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan untuk memberikan undangan resmi terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Menjelang pelantikan kepemimpinan negara, MPR mengunjungi kediaman Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pada Senin siang. Kunjungan ini merupakan serangkaian untuk memberikan undangan resmi terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, kunjungan pertama akan dilakukan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan. Setelah itu nantinya akan dilanjutkan mengunjungi Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, serta menyambangi kediaman Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pagi ini rencananya pimpinan MPR akan bertemu dengan pertama Presiden terpilih Pak Prabowo jam 11 ini kami akan diterima di Kementerian Pertahanan. Jam 1:30 nanti akan bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Kemudian jam 4 nanti akan bertemu dengan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Dan nanti setelah maghrib akan bertemu dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Agenda pertemuan akan kami sampaikan tentang undangan agenda tanggal 20 Oktober kepada beliau-beliau. Kami menyampaikan undangan untuk mengundang agar beliau-beliau hadir dalam pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024. Dan kami berharap beliau-beliau hadir dan pimpinan MPR hari ini akan mengundang beliau dan sudah berjanji pada hari ini. Mohon doa mudah-mudahan prosesi tanggal 20 Oktober bisa berjalan baik, lancar, dan sukses. Kami menyerahkan kepada kedua beliau, boleh terbuka, boleh tertutup, tapi prinsip itu yang akan kami lakukan, kami akan kerjakan. Tugas kami hari ini adalah bertemu kepada beliau-beliau untuk menyampaikan undangan untuk beliau-beliau pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Undangan sudah siap dan tadi sudah kami cek, prinsip secara keseluruhan MPR sudah siap menggelar acara 5 tahunan ini. Undangan sudah kita cek, sudah diterima oleh masing-masing kandidat, Mas Ganjar, apa segala macam, dan kami akan cek nanti sore atau nanti malam kami akan telepon Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan Pak Muhaimin. Kami akan telepon dan kami akan minta dengan hormat kedua beliau-beliau untuk bisa hadir pada tanggal 20. Ya, kami sedang menyesuaikan waktunya beliau-beliau. Ya, VVIP dari beberapa negara sudah menyatakan kesiapannya untuk datang dan kita sedang menyiapkan pengamanan dan protokol yang dibutuhkan untuk kedatangan beliau di sini. Hampir semua negara ASEAN dan negara-negara sekitar kita, termasuk negara-negara sahabat yang bersahabat dengan kita, negara-negara Eropa, negara-negara lain, negara-negara Barat. Sebagian persiapan tanggal 20 Oktober. Perlu diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 20 Oktober mendatang. Nantinya pelantikan ini akan dihadiri petinggi-petinggi negara sahabat, sekaligus Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan.
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR RI telah menyepakati jumlah komisi ditambah 2 menjadi 13 komisi untuk masa jabatan 2024 hingga 2029. Hal ini disepakati melalui rapat pimpinan dan rapat konsultasi perdana setelah pelantikan anggota DPR periode 2024 hingga 2029. Pimpinan DPR menyepakati penambahan 2 komisi menjadi 13 komisi DPR untuk periode 2024-2029. Kesepakatan ini dilakukan melalui rapat pimpinan dan rapat konsultasi perdana DPR setelah pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober lalu. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan 2 komisi baru ini nantinya akan menyesuaikan dengan nomenklatur pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lebih luas, pimpinan DPR juga menyepakati pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat yang bertugas menampung aspirasi masyarakat. Ya, alhamdulillah baru saja selesai melaksanakan rapim dan rakonsul pertama setelah pelantikan. Ini sesuai dengan mekanismenya. Hari ini kami baru selesai tadi menyepakati bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR bahwa ada penambahan 2 komisi di DPR untuk bisa ikut menyelaraskan atau mensinergikan dengan rencana dari pemerintah yang akan datang dengan penambahan kementerian-kementerian yang seperti direncanakan oleh pemerintah, sehingga memang ada keselarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif. Alhamdulillah secara musyawarah dan mufakat kami bisa menyelesaikan secara baik, tenang, damai, adem ayem keputusan tentang komposisi dan kesepakatan siapa sesuai dengan proporsionalitasnya, jumlah anggota yang ada, siapa yang kemudian memimpin komisi-komisi dari 13 komisi yang ada dan AKD yang ada. Terkait dengan kementerian, kami masih menunggu dari pengumuman dari pemerintahan yang akan datang bagaimana mitra-mitranya, namun sampai sekarang sampai komisi 1 sampai komisi 11 masih tetap komisi 12 dan komisi 13-nya nanti akan menyesuaikan seperti apa kementerian yang akan diumumkan oleh pemerintah yang akan datang. Akan ada 1 penambahan badan yang nantinya bertugas untuk bisa menampung aspirasi masyarakat. Badan aspirasi masyarakat sudah ditetapkan, namun terkait dengan mitra kita masih menunggu pengumuman dari Presiden yang akan datang mengumumkan kementeriannya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Ketua DPP Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa pemanggilan calon menteri di kabinet selanjutnya akan dituntaskan dalam 1 hari. Ia juga sempat menegaskan bahwa kepastian berbagai kalangan tokoh menjadi menteri ada yang diterima dan ada pula yang dipertimbangkan. Sekarang lagi sesi istirahat, nanti kita mulai lagi 18.30. Masih ada beberapa, saya nggak hafal ya, nanti beberapa bisa disaksikan sendiri. Pak, Menteri dari PDIP ada Pak yang akan dipanggil Pak? Nanti lihat aja, nanti. Apakah akan diselesaikan hari ini atau Hari ini Menteri sampai selesai. Sekitar jam berapa? Ya nanti dihitung aja sendiri jumlahnya. Dari PDIP ada berapa nama Pak? Nanti dilihat dan... Tadi semua dituntaskan pada hari ini ya Pak pemanggilan? Iya, kita mau tuntaskan hari ini. Kurang lebih ada 40 lebih ya Pak ya? Ya nanti dihitung kan, dari tadi kan di sini. Pemirsa, dari sejumlah menteri yang hadir ada juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memberikan kode keras bahwa dirinya akan lanjut menempati kursi menteri di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Bahlil juga menyampaikan dirinya akan mengerjakan bidang yang tak jauh dari latar belakangnya selama 5 tahun terakhir, namun ia juga akan menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Aman Sal? Kami berdiskusi untuk Prabowo, jadi tadi kami diskusi saja. Nah bedanya hari ini saya cuma pakai baju coklat, itu aja. Melanjutkan apa perubahan Bang? Apa itu? Nanti kursinya. Posisi. Banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya. Saya sebetulnya punya hak prerogatif adalah Bapak Presiden Prabowo. Masa kader-kadernya nggak lapor ke Bapak? Saya sekalipun Ketua Golkar sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo yang punya hak prerogatif. Siapa aja apapun namanya? Yang diputuskan, Partai Golkar akan menghormati dan menjalankan. Pak, Golkarnya paling banyak ya Pak, ada 7 orang ya Pak? Saya malah belum tahu itu. Kamu kok lebih duluan tahu ya? Udah. Jadi berapa? Siapa aja nih Pak? Kepatuhan sama berapapun yang diminta untuk menjadi anggota kabinet, kami serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih. Siapa aja Pak nama yang setorin Dan Pak? memang mungkin dalam penilaian Pak Prabowo, kader-kader Partai Golkar saya pikir layak. Dan tak hanya nama Bahlil saja yang akan mengisi di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran saja, pemirsa, ini juga ada nama di mana Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara 4 Jakarta pada Senin sore kemarin. Dan kedatangan AHY ini dalam rangka untuk memenuhi panggilan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto soal kabinet di pemerintahannya mendatang. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri di kabinet pemerintahannya untuk menghadap di Kertanegara 4, Jakarta pada Senin sore. Salah satunya yakni Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa dirinya diminta Prabowo untuk membantu menjalankan peran strategis di pemerintahan nantinya. AHY menyebut tim yang dibentuk dalam kabinet mendatang dapat bekerja sama dalam mewujudkan visi misi Prabowo. Kendati demikian, AHY meminta seluruh pihak untuk menunggu pengumuman dari Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait jatah menteri yang akan didudukinya nanti. Mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung bertatap muka, termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan
Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan. Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menko Perekonomian saat ini Erlangga Hartarto mendatangi kediaman Presiden terpilih di Kertanegara guna calon menteri di kabinet ke depannya. Dan Erlangga juga menegaskan bahwa di kabinet selanjutnya Prabowo menugaskan dirinya sesuai dengan bidang yang ia geluti selama ini. Pertama tadi saya baru dipanggil setengah jam yang lalu, ada telepon dari Pak Teddy. Nah, kedua tentu pembahasan dengan beliau ada beberapa hal yang menjadi penekanan beliau, tetapi penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti. Nah, kalau posisinya nanti diumumkan oleh beliau secara langsung, tetapi beliau menyampaikan tentu geopolitik kan tidak sedang baik-baik saja. Geoekonomi juga demikian, sehingga perimbangan antara Barat dan Timur lebih berimbang. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Nasaruddin Umar menyatakan rasa kaget dan tidak menyangka ketika dipanggil oleh Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, ia menekankan komitmennya untuk berkontribusi dalam upaya pembangunan bangsa. Ya, saya betul-betul sangat surprise ya kan. Saya nggak nyangka dan saya kaget dan saya nggak pernah membayangkan ya. Saya baru pulang juga dari ada MOU dengan Grand Sheikh Al-Azhar Mesir kemarin ya, baru pulang. Tiba-tiba saya dapat undangan dari Presiden terpilih Pak Prabowo ya. Saya diminta untuk membantu beliau ya untuk kepemimpinan beliau yang akan datang ya. Iya, saya kira tidak jauh dari keseharian saya ya, bagaimana supaya kita ini ya nantilah beliau yang akan menjelaskan ya, tetapi alhamdulillah saya merasa I feel I'm nothing ya, tapi kok kenapa saya juga ikut dipanggil, nggak pernah nyangka, nggak pernah bayangkan, saya hanya bekerja secara profesional di bidang saya di Istiqlal dan di perguruan tinggi sebagai dosen dan menghadiri pertemuan-pertemuan keagamaan internasional ya. Nah, akhirnya saya diharapkan bergabung juga untuk membantu Bapak nanti pada periode akan datang. Jam berapa tadi mendapatkan pemberitahuan Pak untuk datang? Ya, saya tadi habis buka puasa ya, jam 6. Saya sedang buka puasa, Pak, bisa dipanggil Bapak. Ya udah. Itu memberitahu siapa Pak? Itu siapa yang hubungi Pak? Iya, ajudan beliau. Sebelumnya nggak ada tadi di dalam menandatangani fakta integritas nggak Pak? Iya, ya mana ya namanya fakta integritas? Ya kesiapan iya, tapi yang jelas bahwa insya Allah ke depan mohon doanya ya bersama-sama dengan teman-teman wartawan dan kawan-kawan yang lain. Mari kita melihat ke depan ya, kesempatan sangat bagus untuk membangun bangsa. Pak, boleh serong ke kanan sedikit Pak? Iya. Oke, saya kira cukup ya. Pemirsa, Erick Thohir mengunjungi rumah Prabowo Subianto menyatakan bahwa pertemuan tersebut sebagian upaya untuk memperkuat koalisi politik. Dan ia menegaskan pentingnya kesatuan dalam menghadapi pemilu dan berbagi visi untuk membangun Indonesia mendatang. Ya, saya tadi dipanggil oleh Pak Prabowo. Beliau memberikan arahan bagaimana rencana ke depan, karena tentu situasi dunia sedang tentu kompleks ya, kita bisa lihat. Dan tentu amanah ini ya tadi saya sampaikan akan saya jaga sebaik-baiknya dan saya akan pastikan amanah ini kita sukseskan gitu. Saya pekerja keras, semua tahu, dan saya loyal, tetapi ya memang situasi tidak mudah ya, kita harus terus dorong seluruh yang tentu diamanahkan gitu. Pak, berarti posisinya menteri sama saya rasa itu tupoksi beliau sebagai Bapak Presiden. Kembali beliau yang nyampaikan nanti. Kalau saya yang penting fokus yang ada. Sempat bilang situasi dunia ini Menlu, Pak?
amanatnya apa? Saya tidak bisa sampaikan sebelum beliau sampaikan. Besok ada pembekalan ya Pak? Pak, besok ada pembekalan calon menteri ya Pak di Hambalang Pak? Saya belum dapat informasi. Sementara itu, mantan istri Gubernur Jakarta Veronica Tan datangi kediaman Prabowo di Kertanegara guna memenuhi undangan akan seleksi calon menteri kabinet selanjutnya. Dalam kesempatan tersebut, Veronica memberikan bocoran akan dirinya bakal mengurus ibu dan anak di Indonesia ke depannya. Hari ini saya baru dipanggil oleh untuk bertemu dengan Pak Presiden. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang menginginkan. Bahasa apa tadi Bu? Bahasa apa Bu? Bahasa apa Bu? Beliau mungkin bukan dia ya. Maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang ya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya nanti tunggu dari. Berarti besok ke Hambalang dong Bu? Besok mau Ibu jadi wamen Bu, kemudian ada informasi hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya Bu dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Kesehatan saat ini Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pembahasan dengan Prabowo di Kertanegara membahas seputar faktor kesehatan di Indonesia. Ia menampik isu yang beredar terhadap dirinya pada posisi Menteri Keuangan di kabinet mendatang. Jadi saya datang tadi, kemudian diajak bicara sama beliau mengenai masalah kesehatan. Ya. Jumlah dokternya harus cukup, jumlah dokter spesialisnya harus cukup. Bagaimana pendidikan dokter-dokter dan dokter spesialis ini bisa diperbanyak. Kalau masyarakat juga masih kekurangan, bisa nggak belajarnya nggak hanya di dalam negeri saja, tapi bisa juga di luar negeri untuk mempercepat. Beliau juga ingin agar pemeriksaan kesehatan terus ditingkatkan agar jangan sampai sakit masyarakatnya. Kalau bisa kita jaga supaya sehat terus. Beliau juga pesankan ada penyakit-penyakit yang menurut beliau harusnya sudah bisa diatasi di Indonesia seperti tuberkulosis sama malaria, itu kan harusnya bisa cepatlah dieliminasi, dicari vaksinnya supaya masyarakat kita bisa cepat hilang penyakit ini. Dan tak hanya itu, pemirsa, Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Amran Sulaiman memaparkan pembahasan dengan Prabowo seputar kondisi pertanian di Indonesia saat ini. Pembahasan tersebut menjadi sinyal kuat dirinya akan tetap berada sebagai Menteri Pertanian di Kabinet Presiden terpilih mendatang. Kami baru tiba dari Wanam, kemudian ditelepon beliau, Pak Teddy, untuk menghadap Bapak Presiden terpilih. Ada nggak sih soal-soal yang disoroti oleh Pak Prabowo selama berbincang dengan Bapak? Diskusi sekitar pertanian bidang kami. Berarti lanjut ya Pak ya? Lanjut buat lumbung pangan di Merauke ya Pak? Insya Allah, doakan. Tadi ditelepon jam berapa Pak? Jam 18.00. Pak ditawarkan opsi menteri lain nggak Pak? Diskusi masalah pertanian aja. Berarti lanjut Pak ya? Fokus pada swasembada. Kita harus mandiri pangan, kita memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Bisa dicapai nggak tuh Pak? Ya, Pak. Insya Allah bisa. Tadi dalam pertemuan dengan Pak Prabowo apakah menyampaikan kesulitan juga Pak dalam mewujudkan swasembada ini? Pasti ada tantangan, ada El Nino, kemudian ada hama, ada kekeringan, ada La Nina. Pak ada bahas makan bergizi gratis nggak Pak tadi? Enggak, sekitar pertanian. Masih terkait dengan Kabinet Pemerintahan mendatang, pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyatakan pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan pengembangan olahraga di Indonesia. Dirinya juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak untuk memajukan sektor olahraga. Tadi Mas di dalam bahas apa aja Mas? Agak ke kanan sedikit Mas. Bahas apa aja Mas tadi Mas di dalam Mas? Sedikit Mas. Apa yang dibawa ke dalam? Ya tadi diskusi dengan Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Pasti beliau ada kepedulian yang sangat tinggi terkait dengan pemuda dan olahraga kita. Jadi
sebatas. Jadi lanjut ya Mas ya. Untuk pastinya akan disampaikan dan diumumkan oleh beliau. Jadi kita tunggu saja waktunya. Terima Mas kasih. sudah dipanggil dari kapan Mas? Ini kan baru dipanggil. Maksudnya diberitahu dari Terkait dengan info dikabarkan ini dikabarkannya jam berapa? Baru hari ini. Jam berapa Mas? Tadi saya ditelepon sekitar jam 5. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pelaksanaan pemilihan Gubernur Maluku Utara tetap berjalan usai calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Beni Laos meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran kapal cepat yang ditumpanginya di Kabupaten Pulau Taliabu. Sementara itu, Sekjen Nasdem yang merupakan partai pengusung paslon nomor urut 4 mengaku tengah fokus pada proses pemakaman Beni Laos sebelum mengajukan usulan nama pengganti Beni bersama partai koalisi relawan hingga keluarga Beni Laos. Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat melayat jenazah calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Beni Laos di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat Minggu sore. Tito memastikan pelaksanaan pemilihan Gubernur Maluku Utara tetap berjalan usai calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Beni Laos, meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran kapal cepat yang ditumpanginya di Kabupaten Pulau Taliabu. Menurutnya, sesuai aturan yang berlaku, ada waktu 7 hari bagi paslon yang berhalangan tetap dalam hal ini wafat untuk digantikan oleh partai pengusung. Tito pun mengimbau masyarakat di Maluku Utara untuk tak terbelah dengan adanya peristiwa ini. Ya, sesuai dengan aturan, ya, ada waktu 7 hari bagi pasangan calon yang ada berhalangan tetap, misalnya wafat gitu ya. Kita nggak tahu dari partai koalisi dan akan menentukan siapa pengganti yang bersangkutan, ya. Dan ya ikuti prosedur seperti itu. Dan saya tentunya berharap bahwa peristiwa ini tidak membuat masyarakat kemudian saling terbelah, apalagi melakukan aksi-aksi yang kekerasan ya. Jadi inilah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Show must go on.
pilkada harus terus berlanjut untuk mencari pemimpin yang baik. Pada kesempatannya sama, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim, yang merupakan partai pengusung paslon nomor urut 4, mengaku tengah fokus pada proses pemakaman Benny Laos. Setelah proses pemakaman selesai, barulah partai, koalisi bersama para relawan, dan juga keluarga almarhum Benny Laos akan duduk bersama untuk menentukan usulan nama pengganti Benny Laos. Ya, jadi tadi saya sudah bicara dengan beberapa sekjen partai pendukung. Kita akan selesaikan semua proses pemakaman ini sampai tuntas. Kemudian minggu ini juga kita akan bicara untuk melanjutkan bagaimana melanjutkan perjuangan yang sudah dirintis oleh almarhum, termasuk tentu tidak terbatas kepada pengganti beliau. Kita akan bicarakan itu setelah proses pemakaman selesai. Jadi kita fokus ini aja. Berarti pembicaraan bersama koalisi ya, partai koalisi? Iya pasti, jadi kita akan bicara dengan partai koalisi, kita akan bicara dengan relawan yang banyak sekali, kita akan bicara dengan cawagup, kita akan bicara dengan keluarga. Keluarga penting, karena ibu itu ikut kemana-mana. Istri beliau tuh bukan cuma sekarang, sejak jadi bupati selalu ikut dan sudah merasakan bagaimana ritme berpolitik. Sekali lagi kita menyatakan belasungkawa yang mendalam. Sebelumnya, calon gubernur Maluku Utara Benny Laos meninggal dunia saat kapal cepat atau speedboat yang ditumpanginya meledak di Kabupaten Pulau Taliabu. Insiden tersebut diketahui terjadi saat Benny Laos hendak berkampanye Pilgub Maluku Utara 2024 pada 12 Oktober kemarin. Basarnas Ternate menyebut terdapat 33 orang yang menjadi korban meledaknya kapal rombongan Cagup Maluku Utara tersebut, dengan rincian 6 orang tewas, 10 orang dirawat, dan 17 orang selamat. Dari Jakarta, Dio Malaus, Sinpo TV melaporkan. Tanya itu pemirsa, calon gubernur Banten Andra Sodi bersilaturahmi dengan nelayan di Kampung Nelayan Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Setibanya di lokasi, Andra Soni juga disambut emak-emak yang sudah menunggu kedatangan Andra Soni. Mereka langsung menghampiri Andra Soni sambil meneriaki yel-yel Gubernur Banten Andra Soni. Selesai menyapa emak-emak, Ketua DPRD Banten periode 2019-2024 ini menuju perahu nelayan. Di sini ia berdialog bersama nelayan. Andra Soni mendengarkan aspirasi yang disampaikan nelayan secara bergantian. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Ranting Mauk Kabupaten Tangerang, Alpian mengatakan terdapat kurang lebih 1.200 kepala keluarga yang ada di kampung nelayan tersebut. Sumber penghasilan utama mereka dari profesi sebagai nelayan yang menggunakan alat tradisional. Ia menyampaikan harapannya kepada Andra Soni untuk memperjuangkan kesejahteraan nelayan. Ia ingin nelayan mendapatkan bantuan alat-alat modern agar lebih mudah menangkap ikan. Sementara itu, Andra Soni mengaku sependapat bahwa kemajuan nelayan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, termasuk dari pihak swasta. Gubernur harus mengkoordinasikan itu semua agar kemajuan nelayan dapat diwujudkan. Ia mengaku memberikan perhatian terhadap nelayan dan petani, keduanya harus sejahtera karena menjadi garda terdepan dalam ketahanan pangan di Banten. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Cawagup Jawa Timur nomor urut 2 Emil Dardak mengatakan pelajar Islam Indonesia harus terus beradaptasi di tengah gempuran media sosial dan digitalisasi. Emil menuturkan media sosial kini menjadi alternatif utama bagi anak muda dalam berjejaring, sehingga organisasi pelajar harus menghadapi persaingan dengan aktivitas lain yang lebih menarik dan bagi generasi muda. Selain itu, Emil juga menyoroti pentingnya strategi pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga general knowledge yang penting untuk keseharian. Emil juga berbagi pengalamannya saat menjadi perwakilan dari Asia di Amerika pada 2018, di mana ia belajar tentang fleksibilitas sistem pendidikan di negara-negara maju. Namun ia mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa sepenuhnya meniru sistem tersebut karena perbedaan kondisi sosial dan ekonomi. Tantangan lain yang dibahas Emil adalah mengenai artificial intelligence atau AI, khususnya platform seperti ChatGPT, yang dapat mengerjakan tugas yang biasanya membutuhkan waktu lama dengan lebih cepat. Hal ini menurutnya bisa menjadi tantangan besar bagi sistem pendidikan di Indonesia ke depannya. Emil juga mengkritisi sistem pendidikan yang terlalu fokus pada hafalan dan ujian tanpa memberikan ruang untuk berpikir kritis dan kreatif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sebanyak 1.000 tokoh masyarakat dan ulama Kota Depok mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Saiku dan Ilham Habibi pada pemilihan gubernur Jawa Barat 2024.
Deklarasi dukungan itu berlangsung di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok. Turut hadir Cagup Jabar, Ahmad Saiku, Ketua Tim Pemenangan Jabar ASI, Ahmad Heriawan. Pada kesempatan itu, dibacakan juga ikrar untuk kemenangan pasangan ASI yang dipimpin langsung oleh Ahmad Heriawan. Salah satunya mendoakan, mengkampanyekan dan memenangkan pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibi pada Pilkada Jawa Barat 2024 serta pasangan Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi pada Pilkada Kota Depok 2024. Dalam sambutannya, Ahmad Saiku mengaku senang dapat bertatap muka langsung bersama ribuan tokoh dan ulama di Kota Depok. Pria yang akrab disapa Ustadz Ahmad Saiku ini mengungkapkan kehadirannya ini juga untuk memperkuat kemenangan pasangan ASI di kalangan tokoh-tokoh dan ulama Kota Depok. Dengan diraihnya kemenangan PKS di Kota Depok, kata Aher diharapkan hal itu akan berdampak pada kemenangan pasangan ASI di Pilgub Jabar 2024. Aher mengatakan, kemenangan tinggi di Kota Depok ini juga diharapkan dapat menjadi subsidi suara bagi pasangan ASI di daerah lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa terkait peristiwa akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasi terkait peristiwa di mana sebuah kapal nelayan yang mengangkut 32 penumpang tenggelam di perairan Pulau Air Kepulauan Seribu, Jakarta. Sempat terombang-ambing di laut, seluruh penumpang berhasil diselamatkan. Beginilah situasi puluhan penumpang terombang-ambing di laut menunggu pertolongan. Tak berselang lama, tim evakuasi melakukan operasi penyelamatan penumpang kapal KM Salsabila yang dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Air, Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu pada 13 Oktober Minggu siang. Kapal motor Salsabila tenggelam dalam perjalanan dari Muara Angke menuju Pulau Kelapa. Saat di lokasi, kapal dihantam gelombang tinggi sehingga lambung kapal mengalami mogok dan kebocoran, lalu tenggelam. Dalam video terlihat petugas pemadam Jakarta bersama unit rescue boat melakukan tindakan dengan menuju lokasi kejadian. Sebanyak 32 penumpang terdiri dari penumpang dan awak kapal.
yakni kru kapal 5 orang, penumpang dewasa 25 orang, serta penumpang balita 2 orang berhasil dievakuasi dengan aman dan 2 penumpang mendapat penanganan medis di RSUD Pramuka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pemuda dalam kondisi mabuk diamankan warga di Jalan Cipinang Muara 3, Klender, Durensawit, Jakarta Timur pada Senin kemarin. Warga resah dengan ulah pemuda yang akan berbuat nekat melakukan kekerasan kepada sang ibu saat keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Rizky, pemuda 22 tahun ini diamankan warga Cipinang Muara 3, Klender, Durensawit, Jakarta Timur, Senin dini hari dengan kondisi kaki dan tangan terikat. Warga terpaksa mengamankan pemuda tersebut karena ulahnya yang mengamuk kian meresahkan. Pemuda ini sering terlibat keributan dengan keluarganya sendiri, bahkan mengancam keselamatan ibunya dalam sepekan terakhir. Saat diamankan, warga menemukan stik golf dan obeng dari tangan Rizky saat melakukan pengrusakan. Diduga aksi nekat Rizky karena keinginannya meminta uang untuk bayar kontrakan tidak dipenuhi orang tuanya, dikarenakan yang bersangkutan pernah ketahuan main judi online. Salah satu dari warga saya ini bernama Rizky. Dia itu selalu membuat kerusuhan atau keributan di lingkungan saya, khususnya di RT 018. Dia itu selalu membuat keributan di keluarganya hingga ingin melakukan sesuatu perbuatan yang fatal melukai orang tuanya, khususnya ibunya. Karena ini sudah berlangsung seminggu lebih lah kejadian ini. Kami sebagai warga juga ikut resah gitu, dengan keadaan perbuatan si Rizky ini. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri dari warga yang kesal atas perbuatannya, Rizky diamankan polisi dan dibawa ke Polsek Durensawit untuk penanganan lebih lanjut. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah mobil BMW mengalami kecelakaan menabrak pembatas jalan Transjakarta yang mengakibatkan kendaraan terbalik dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Kecelakaan ini terjadi tepat setelah lampu lalu lintas di Geraha Indomonang saat mobil tersebut melaju dari arah Ragunan menuju Mampang Perapatan. Kecelakaan tunggal terjadi pada Minggu pagi di Jalan Warung Buncit Raya, Mampang Perapatan, di mana mobil BMW menabrak pembatas jalan busway hingga terbalik. Insiden ini berlangsung setelah lampu lalu lintas di Geraha Indomonang saat kendaraan tersebut melaju dari arah Ragunan menuju Mampang Perapatan. Akibat kecelakaan ini, mobil mengalami kerusakan parah dan sejumlah petugas kepolisian serta tim medis segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan diberikan pertolongan. Sejauh ini belum adanya laporan resmi mengenai jumlah korban atau penyebab dari kecelakaan tersebut. Para pengendara diimbau untuk lebih berhati-hati dan menghindari jalur tersebut sementara waktu, mengingat proses evakuasi dan pemeriksaan sedang berlangsung. Adapun penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan oleh pihak berwenang. Dari Jakarta, Nabila, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya berhasil melakukan penangkapan 2 pelaku curas di Jakarta Utara. Dari pelaku, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam beserta barang bukti lainnya. Dalam video terlihat sejumlah tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya melakukan patroli di Jalan Pulau Mas Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin subuh. Dalam patroli tersebut tampak beberapa pemuda sedang melakukan aksi yang mencurigakan dengan membawa sejumlah senjata tajam. Diduga pemuda tersebut ingin melakukan aksi pencurian atau begal di daerah tersebut. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran dan melakukan perlawanan oleh pelaku. Namun aksi pelaku sia-sia. Tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya berhasil melakukan penangkapan 2 pelaku curas. Selain mengamankan pelaku, tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya juga mengamankan sejumlah senjata tajam dari tangan pelaku, yakni 1 buah celurit, 1 buah senjata api mainan, 1 unit handphone, dan 2 unit motor. Akibat perbuatannya, 2 pelaku tersebut diamankan beserta barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut. Polisi mengimbau masyarakat agar dapat lebih waspada dan proaktif dalam menjaga keamanan kendaraan bermotor mereka. Jika melihat atau mengetahui adanya kejadian mencurigakan, segera laporkan ke pihak kepolisian terdekat agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jembatan di Danau Taman Cadika, Kota Medan, Sumatera Utara ambruk lantaran melebihi kapasitas saat dinaiki pengunjung. Akibatnya insiden tersebut, para pengunjung yang di atas jembatan tercebur ke danau.
Sebuah insiden mengejutkan, jembatan Taman Cadika ambruk terjadi di Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan, Johor, Kota Medan, Sumatera Utara pada 13 Oktober Minggu sore. Jembatan Taman Cadika yang menghubungkan sisi timur dan barat untuk menyeberangi sebuah danau milik Pemko Medan tersebut dilaporkan ambruk diduga saat di lokasi itu sedang ramai pengunjung. Dalam video terlihat jembatan Taman Cadika ambruk dan pengunjung yang sedang berada di atas jembatan pun kecemplung ke danau. Dilaporkan pengunjung termasuk seorang ibu yang menggendong bayinya ikut jatuh ke danau. Tim reaksi cepat BPD Kota Medan langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelamatan terhadap pengunjung yang jatuh ke danau buatan. Jembatan gantung putus diduga akibat kelebihan kapasitas. Diketahui, tertera pada papan pengumuman yang ditempelkan sekitar jembatan, maksimal penumpang jembatan hanya untuk 20 orang. Setelah peristiwa tersebut, petugas gabungan dan sejumlah pengunjung dievakuasi dari dalam danau buatan itu. Tak ada korban jiwa dalam musibah jembatan ambruk tersebut. Hingga kini polisi menyelidiki lebih dalam penyebab jembatan ambruk itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi. Dan saya Selis Regar. Terima kasih dan Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.